Bab 962. Di mana niat pemikiran, disitulah pedang berada. Bunuh. Seiring dengan suara warrior yang 13 pria berbaju hitam dan Raja Serigala level dewa bergegas menuju Pitesia dalam sekejap. Pitesia awalnya tercengang. Tampak jelas, dia tidak menyangka warrior yang mengeluarkan begitu banyak penolong yang kuat, terutama 13 pria berbaju hitam. Ke-13 pria berbaju hitam ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Saat melihat pria berbaju hitam ini dan 4 serigala raksasa bergegas ke arahnya, Pitesia terkejut dan langsung memulihkan tubuhnya. Pong! Begitu tubuhnya pulih, keempat serigala raksasa itu langsung menabrak Pitesia, membuat Pitesia mundur ratusan kaki. Pada saat yang sama, 13 pria berbaju hitam terus melintas di sekitar Pitesia, dan dalam lintasan 13 pria berbaju hitam, pilar darah muncul di tubuh Pitesia dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas. Pitesia sudah memar. Semua orang yang menonton adegan ini tercengang. Apakah ini Pitesia yang sangat kuat sebelumnya? Apakah ini Pitesia yang menganggap master manusia sebagai semut? Di samping, ular sanca yang menjelma menjadi pemuda juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang yang dipanggil oleh warrior yang begitu menakutkan, sampai-sampai Pitesia tidak bisa melawan. Setelah bereaksi kembali, pemuda itu hendak bertindak. Saat ini, seberkas energi pedang tiba-tiba menebas di depannya. Melihat kekuatan energi pedang yang menakutkan, ekspresi pemuda itu berubah, tidak berani ceroboh, membuka mulut dan muntah, menyemburkan cairan hijau, bertabrakan dengan energi pedang. Pong! Dengan suara ledakan keras, cairan hijau itu menghilang dalam sekejap, namun energi pedang itu langsung menerobos dan datang ke depannya. Pemuda itu terkejut, kedua lengannya disilang untuk menghalanginya. Peng! Pemuda itu langsung terhempas ke belakang ratusan kaki oleh energi pedang, dan kedua tangannya sudah patah. Pemuda itu terkejut. Bubar. Pada saat ini, suara Pitesia tiba-tiba terdengar di tengah lapangan. Kemudian, Pitesia tiba-tiba meraung, tekanan yang mengerikan di tubuhnya melonjak. 13 pria berbaju hitam di sekelilingnya dan 4 serigala raksasa mundur ke belakang lagi dan lagi. Memanfaatkan kesempatan ini, Pitesia pulih menjadi bentuk manusia, dan kemudian bergerak menuju pegunungan serigala langit. Begitu Pitesia pergi, King Kong mundur seperti air surut. Dalam sesaat, pasukan King Kong mundur dengan bersih, hanya menyisakan satu mayat. Kejar tidak. Leviana sang berjalan ke sisi warrior yang dan bertanya. Warrior yang tidak berbicara, dan Grace Yu berkata, tidak. Kenapa? Leviana sang sedikit bingung, saat ini, kita berada dalam momentum yang besar. Jika kita mengejar, kita pasti akan bisa mendapatkan lebih banyak siluman monster. Grace Yu memandang pegunungan serigala langit di kejauhan, dan berkata, selama mereka mundur ke pegunungan dan kita mengejar, maka bisa pergi dan tidak bisa kembali, itu wilayah mereka. Dan juga, kita sekarang masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu memulihkan dan membangun kembali kota yang rusak. Leviana sang melihat sekeliling, lalu mengangguk. Sekarang situasi keseluruhan kota Yunhai dikendalikan oleh Grace Yu, dan tugasnya adalah membantu. Meskipun Grace Yu jauh lebih muda darinya, dia sangat kagum dengan Grace Yu karena ternyata kemampuan manajemen pihak lawan jauh di atasnya. Hanya saja yang membuat dia sedikit tertekan adalah Grace Yu tampak sedikit memusuhi dia. Grace, ikut aku. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata kepada Grace Yu. Grace Yu melirik warrior yang, lalu mengangguk.
Setelah warrior Yang dan Grace Yu pergi, pasukan di gerbang selatan dan gerbang utara tiba-tiba mundur. Sorak-sorai bergemuruh di seluruh kota Yunhai. Pada saat yang sama, berita bahwa warrior yang kembali ke kota Yunhai dan mengalahkan Pitesia menyebar sangat cepat ke seluruh kota Yunhai. Berita ini membuat seluruh pendekar hitam kota Yunhai heboh. Siapa Pitesia? Itu adalah Raja Siluman, seorang master yang sebanding dengan 5 jenius manusia. Selain itu, Sandy Sangguan, salah satu dari 5 jenius manusia, terbunuh olehnya, tetapi warrior yang mengalahkannya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa kekuatan warrior yang tidak lagi di bawah 5 jenius. Dan warrior yang baru alam kaisar. Dengan kata lain, bukankah warrior yang lebih hebat dari 5 jenius? Tak lama kemudian, warrior yang menjadi semakin populer di kota Yunhai, bahkan ada yang melaporkan bahwa warrior yang telah mengalahkan pemulung dan rahasia Lu. Bagaimanapun juga, warrior yang saat ini di hati semua orang di kota Yunhai adalah tak terkalahkan. Terhadap warrior yang semua orang mendukung dan memuja dengan fanatik. Jika ada yang berani mengatai warrior yang, maka pasti akan menarik serangan puluhan ribu orang. Di halaman tempat tinggal warrior yang sedang duduk di kursi. Di depannya, ada Grace Yu. Di tengah lapangan, tidak ada orang luar. Setelah beberapa saat, warrior yang berkata, masalahnya menjadi semakin tidak biasa. Aku tahu. Grace Yu mengangguk dan berkata, awalnya hanya masalah antara pegunungan Serigala Langit dan perguruan Lautan Awan, tetapi sekarang semakin banyak yang terlibat. Tidak hanya klan ular sanca, klan King Kong yang terlibat, bahkan Sekte Suci Awan juga secara terbuka mengirimkan master untuk membantu. Separuh dari seluruh kekuatan Kingsu terlibat. Dan, melihat ini, sepertinya baru permulaan. Warrior yang memandang Grace Yu dan berkata, apakah kamu yakin ingin tinggal di perguruan Lautan Awan? Grace Yu terdiam cukup lama, lalu mengangguk, dan berkata, sekarang Kingsu akan kacau, semua orang dan kota monster mungkin akan terlibat. Jika tidak ada perlindungan dari level emas putih, maka akan sulit untuk bertahan hidup dalam arus yang bergejolak ini. Apalagi sekarang aku adalah anggota dari perguruan Lautan Awan. Bukan hanya aku, tetapi keluarga Yuku juga berhubungan dengan perguruan Lautan Awan. Jadi, aku tidak mungkin meninggalkan perguruan. Warrior yang mengangguk dan berkata, sebenarnya, jika aku keluar dari masalah ini, juga tampak tidak realistis. Lagi pula, aku dari perkumpulan pedang kuno, dan sekarang perkumpulan pedang kuno dan perguruan Lautan Awan telah membentuk aliansi. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa aku ingin kembali. Sejujurnya, syarat apa yang ditawarkan perguruan? Grace Yu tersenyum, aku tebak, pasti sangat memuaskanmu, jika tidak, kamu tidak mungkin kembali dengan mudah. Warrior yang tertawa kecil dan berkata, memang sangat puas. Grace Yu tersenyum dan berkata dengan wajah serius, sebenarnya, aku pikir kamu memang harus tetap tinggal. Di dunia yang kacau ini, dengan adanya satu tambahan kekuatan, kamu akan lebih aman. Jika tidak, meskipun kamu sangat kuat, tapi bagi master di alam pendekar suci, masih terlalu lemah. Membunuhmu, mungkin tidak sulit bagi mereka. Warrior yang merenung sejenak, dan berkata, masih ada urusan yang ingin aku lakukan di Kingsu. Kalau sudah selesai, aku akan pergi ke daratan tengah Senzu. Tapi sekarang dilihat lagi, sepertinya urusan yang harus aku lakukan di sini agak merepotkan. Setelah kamu pergi ke daratan tengah Senzu, apa kamu akan kembali lagi?
Grace Yu berkata tiba-tiba. Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu, aku belum memikirkan masalah ini. Grace Yu menjawab, oh, kedua tangan perlahan menggenggam, di dalam hatinya tiba-tiba membuat keputusan rahasia. Kamu pergi sibuk saja, pasti masih ada banyak hal yang harus kamu urus di kota Yunhai. Warrior yang tersenyum. Grace Yu mengangguk, bersiap untuk pergi, seolah memikirkan sesuatu. Dia berhenti, kemudian menatap warrior yang dan berkata, meskipun ingin pergi, tolong beritahu aku dulu, bisa? Warrior yang melirik Grace Yu, lalu mengangguk, dan berkata, pasti. Grace Yu mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Setelah Grace Yu pergi, 5 orang tetua tiba-tiba muncul di lapangan. 5 tetua ini secara alami adalah instruktur Zuo dan lainnya. Tidak disangka dalam waktu singkat tidak bertemu, kekuatanmu jauh lebih baik dari sebelumnya. Instruktur Zuo berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang bangkit dan berkata sambil tersenyum, di mata para senior, ini masih seperti semut. Pendekar suci berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, saat kami seusiamu di waktu itu, masih tidak sebaik dirimu. Senior bercanda, kita bicarakan hal penting saja. Warrior yang berkata, sebelumnya yang senior janjikan kepadaku. Begitu warrior yang selesai berbicara, 2 tabung giok muncul di depan warrior yang. Instruktur Zuo berkata, gulungan di sebelah kiri adalah keterampilan pedang dewa tingkat bawah, yang bernama, jurus pembunuhan instan. Ini diciptakan oleh seorang kultivator pedang yang sakti di daratan tengah Senzu. Itu memperhatikan penyatuan energi semangat dan jiwa pedangnya sendiri, termasuk kekuatan seluruh tubuhnya, dan kemudian didorong oleh jiwa pedang. Sejauh mana niat pemikiran, disitulah pedang berada. Kekuatan, katakan saja seperti ini, jika kamu mengamalkannya, meskipun itu pendekar suci juga tidak bisa menghindari pedang ini. Tentu saja, ini karena kamu itu jiwa pedang alam ketiadaan setengah langkah. Sejauh mana niat pemikiran, disitulah pedang berada. Warrior yang bergumam, lalu menatap instruktur Zuo, dan berkata, kuat lemahnya kekuatan keterampilan pedang ini ada hubungannya dengan jiwa pedang. Instruktur Zuo mengangguk dan berkata, tidak hanya keterampilan pedang ini, harusnya berkata seperti ini, kekuatan semua keterampilan pedang berhubungan dengan jiwa pedang. Lalu jika itu adalah jiwa pedang alam ketiadaan sejati, seberapa kuatkah kekuatan pedang ini? Warrior yang bertanya lagi. Instruktur Zuo terdiam sejenak, lalu berkata, jika itu adalah jiwa pedang alam ketiadaan sejati, keterampilan pedang ini bukan lagi tingkat dewa kelas bawah, melainkan tingkat dewa kelas menengah. Saat itu, walaupun itu pendekar suci juga akan terluka parah olehmu. Hanya terluka parah. Warrior yang mengerutkan kening, sedikit tidak puas. Instruktur Zuo berkata, aku memperkirakannya berdasarkan kekuatanmu saat ini, jika kamu ini pendekar suci, dan jiwa pedangnya alam ketiadaan, lalu mempelajari metode ini. Saat itu tiba, jika pedang pendekar suci terkena pedangmu, mungkin langsung tumbang, tapi sekarang walaupun kamu adalah jiwa pedang alam ketiadaan, ingin ini membunuh pendekar suci dengan satu metode, itu tetap tidak mungkin. Tentu, sebenarnya, jika pedangmu tertusuk di tempat yang mematikan, seperti diafragma, maka pihak lawan bisa langsung jatuh, tapi pendekar suci sendiri terlepas dari dunia. Jika kamu ingin diam-diam menyerang pihak lawan, itu agak sedikit bodoh. Mendengar ini, warrior yang tersenyum. Memang agak konyol jika orang lain ingin diam-diam menyerang pendekar suci, tetapi dia warrior yang tidak seperti itu.
Ada aura tersembunyi di domain pedang. Jika dia ingin diam-diam menyerang pendekar suci, itu tidak sulit. Tentu saja, jika berhasil, itu bagus. Jika tidak, mungkin akan mati. Warrior yang menarik kembali pikirannya, lalu meletakkan tabung giok di sebelah kiri, dan akhirnya melihat tabung giok di sebelah kanan. Nama keterampilan ini, teknik perlindungan bintang, awalnya melebihi tingkat dewa, tetapi karena beberapa alasan, menjadi kurang sempurna dan hanya bisa dianggap sebagai tingkat dewa. Itu memperhatikan kekuatan bintang. Jika kamu mempelajarinya, kamu dapat menggunakannya perlindungan kekuatan bintang. Dalam waktu ini, kamu setara dengan yang tak terkalahkan, karena bahkan pendekar suci tidak dapat menyerangmu. Instruktur Zuo berkata, "Begitu hebat." Mata warrior yang melebar. Kalau dia ini sempurna, jika kamu sudah mempelajarinya, dengan tingkatan alammu yang sekarang, pendekar suci tidak bisa menyerangmu. Sayangnya, ini tidak sempurna. Kalaupun kamu sudah mempelajarinya, paling-paling hanya bisa membuatmu tak terkalahkan dalam 100 tarikan napas. Selain itu, setelah 100 tarikan napas, kekuatan bintang akan kembali ke langit berbintang. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan kehilangan kekuatanmu, tetapi kamu juga akan menderita rasa sakit yang tak berujung. Instruktur Zuo berkata. Mulut warrior yang berkedut, ternyata itu salinan mentah, masih ada gejala sisa, tetapi ini juga sangat mengesankan. Tak terkalahkan dalam 100 tarikan napas. Dengan kata lain, selama masa perlindungan bintang, dia bisa bertarung dengan pendekar suci seorang diri. Setelah merenung sejenak, warrior yang berkata, "Karena itu adalah salinan mentah, harusnya ada salinan asli." Mana yang salinan asli? Di Akademi Bangau Putih. Instruktur Zuo berbisik, "Jika kamu mau, kamu pergi ke Akademi Bangau Putih dan curi saja." Tentu saja, aku tidak menyarankanmu untuk melakukan ini karena kamu akan dipukul mati. Warrior yang, syarat pertamamu sudah kami lakukan. Katakanlah syarat keduamu. Instruktur Zuo berkata. Warrior yang menyimpan kedua tabung giok, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Syarat keduaku adalah aku ingin menerobos pendekar suci. Aku butuh teknik perlindungan senior kepadaku. Menerobos setengah suci akan menimbulkan hukuman langit." Kalau di situasi biasa, tentu saja dia tidak takut, karena hukuman langit tidak menakutkan baginya. Namun, dia memiliki sedikit konflik dengan jalan surga. Dia punya firasat bahwa hukuman langit pasti berbeda dengan yang lain. Jika dia menerobos setengah suci, maka jalan surga pasti akan datang kemari untuk bermain dengan ganas. Menerobos setengah suci. Teknik perlindungan. Sesederhana itu. Instruktur Zuo dan yang lainnya terkejut sejenak, mereka sedikit tidak percaya. Warrior yang mengangguk, dan berkata dengan sangat serius, "Sesederhana itu." Bersambung.